Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paldi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2019 Pendidikan Epidemiologi akan mempresentasikan tentang tata cara penggunaan Cobotobooks sebagai media pengolahan data dan juga pengumpulan data bagi surveillance kepada penyakit di Puskesmas Guntung Manggis. Simak pada video berikut ini. Sebelum masuk dalam tata cara penggunaan Cobotobooks, pertama-tama kita akan masuk dalam pemulihan akun Cobotobooks itu sendiri. Kita tulis terlebih dahulu untuk akun di Google itu Cobotobooks sign up. Cobotobooks sign up. Kemudian kita pilih di https://cobotobooks.org, terus dengan create an account. Nah, di dalam create an account akan ada isian-isian seperti berikut. Bisa kita tuliskan nama kita, organisasi dari yang akan kita masukkan, organisasi kita itu Puskesmas Guntung Manggis misalkan, username kita, email yang kita gunakan, kemudian sektornya yaitu public health atau humanitarian bagian health yang seperti ini, kemudian country-nya tentu saja Indonesia, kita isi terlebih dahulu. Contohnya, bisa kita tulis sembarang saja apa yang Anda tulis, misalkan begini. Ini diulang lagi. Kita tekan create an account. Nah, create an account itu sendiri akan masuk ke dalam email yang akan kita jadikan sebagai basis data dalam akun Cobotobooks itu sendiri. Nanti saya akan perlihatkan email yang masuk dalam akun email kita. Nah, kita sudah sekarang pada masuk akun email yang kita jadikan sebagai basis data dari akun Cobotobooks kita sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian support, dan itu akun email yang masuk. Nah, dari email yang masuk ini akan ada link yang akan masuk ke bagian akun kita. Jadi apabila kita klik yang berisi tentang username kita sendiri, kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita login. Akan ada tampilan seperti ini pada akun kita. Ini bagian akun yang sudah kita buat. Akun yang sudah kita masuki, kita akan masuk atau membuat formulir, yaitu formulir STP pada akun Cobotobooks. Kita bisa tekan pada new, akan tertulis create project. Pada choose a source berarti kita memilih bahan yang akan kita gunakan dalam bentuk proyek formulir yang akan kita gunakan. Bisa menggunakan template yang sudah ada dari pemberian orang lain, menggunakan FSS form, menggunakan Excel. Ini maksudnya begitu juga dengan ini. Kalau ini Excel berbentuk spreadsheet dalam bentuk URL, kemudian kita dapat bisa membuatnya sendiri. Langsung saja kita pakai yang sudah ada. Kita pakai STP tahun November. Kemudian kita masuk ke form, edit in form builder. Nah, akan terlihat isian seperti berikut, seperti bagian isian bulan,
minggu, tanggal, nama pasien, jenis kelamin, umur, kelompok usia, dan jenis penyakit hingga golongan penyakitnya. Dan tidak juga lupa adanya geopoint sebagai mengetahui pemetaan dari pasien yang mengalami penyakit tersebut. Nah, kita akan menjelaskan masing-masing dari kegunaan dari pertanyaannya. Misalkan kita add a question, akan terdapat 20 pertanyaan. Nah, jenis tipe-tipe pertanyaan yang akan digunakan. Yang pertama select one. Nah, kalau select one ini seperti pada isian bulan, itu hanya dapat memilih satu isian jawaban. Bisa dapat klik add respon. Nah, untuk menghapusnya kita bisa tekan tanda sampah warna merah ini. Nah, begitu juga dengan yang lainnya untuk select one. Nah, sedangkan untuk number itu mengisi dalam bentuk isian angka, cukup angka saja. Tanpa ada tambahan tulisan. Kalau ada tulisan, kita menggunakan yang teks, yang seperti ini teks. Sedangkan untuk isian tanggal dari data register yang ada di SDP, kita pakai date. Sehingga apabila kita menggunakan ini date, akan diisi secara otomatis dan apabila kita mengisinya. Sudah. Kemudian untuk isian berupa geopoint tadi. Nah, geopoint itu ada poin, ada line, dan juga area. Untuk STP, karena itu isinya per pasien, kita menggunakan poin. Kalau kita menggunakan line, itu biasanya untuk tracking atau tracing dari COVID-19. Nah, kalau area itu menggunakan untuk cluster dari suatu penyakit. Nah, ini untuk menghapus question atau pertanyaan yang ada di dalam formulir. Oke. Untuk melihat isian bentuk formulir, kita bisa tekan preview form. Nah, form akan berbentuk seperti berikut. Nah, kemudian untuk pengisian dari form yang sudah kita buat, itu kita bisa tekan dari bulan yang kita masuki. Misalkan November, minggu ke misalkan 46. Tanggalnya tanggal 27 misalkan, contohnya. Nah, pasiennya siapa? XXX, yang kelamin laki-laki, umurnya misalkan 4 tahun misalkan. Kelompok usianya jadi apa yang per tahun. Nah, di sini 1 kali 4 tahun, jenis penyakitnya misalkan kusta MB. Golongan penyakit tentunya bukan termasuk dalam golongan penyakit non SKDR. Selanjutnya, untuk mengetahui bentuk pendidikannya, tentunya kita perlu kelebihan dari Komodo ini, kita dapat mengetahui pendidikan dari apabila kita mengetikkan nama jalannya. Misal, kita tulis Guntung Manggis. Akan terlihat pemetaan dari Guntung Manggis itu sendiri. Bisa besar dan juga berkecil. Nah, pemetaan dari pemetaan menggunakan street, current, atau satelit. Untuk terlihat hasil berupa pemetaan pendidikan, kita bisa menggunakan satelit. Nah, apabila kita menggunakan satelit, akan terlihat lebih jelas di mana tempat tinggal dari pasien itu sendiri. Misalkan berada di sini, kita bisa terlebih dahulu yang ada di sini. Nah, akan terinput otomatis untuk koordinat bujur linear lintangnya. Kemudian kita tekan validate nantinya ini.
Nah, setelah validasi dari pengisiannya, kita bisa dapat menggunakan masuk ke data. Nah, data tersebut akan menampilkan tabel yang berisi dari biodata misalkan atau registry dari penyakit pasien tersebut, misalkan dari minggu berapa dia berobat, nah pasiennya, jenis kelaminnya, umurnya, kelompok usia, jenis penyakit, hingga golongan penyakitnya yang dapat kita filter itu sendiri. Nah, sehingga akan bermudah untuk dalam pencariannya. Kemudian kita masuk ke menu report. Nah, kelebihan dari KoboToolBook itu sendiri juga dapat melakukan report otomatis atau pelaporannya dalam bentuk diagram dan juga grafik yang sangat diguna dalam STP itu sendiri. Misalkan dalam bentuk diagram pie berikut. Nah, kita bisa dapat mengubahnya dalam bentuk donut atau pie. Nah, sehingga akan berbentuk dengan diagram yang kita inginkan. Nah, sangat juga berguna untuk melakukan epidemik, bagaimana di tanggal berapa itu yang paling banyak terkena penyakitnya. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin dan juga kelompok usianya. Ini kita dapat menggunakan tendensi atau mengacu kemana hasil dari data report yang akan digunakan, bisa tidak ada penggrupan. Nah, dia akan langsung seperti ini saja menyatakannya. Jadi hanya ada satu warna. Kalau kita menggunakan tendensi dari salah satu isian data, kita mengacu pada kelompok usia. Nah, akan berubah kembali menjadi bentuk yang kita inginkan. Dan juga kelebihannya ini kita dapat diekspor atau dipin seperti ini. Nah, akan bentuk print seperti ini. Untuk reportnya, kemudian kita bisa beralih ke bagian map. Nah, dalam map, pada bagian data dalam bentuk pemetaan itu akan terbentuk persebaran titik-titik yang telah kita isi. Nah, kita dapat menggunakan jenis pemetaan yang akan kita gunakan. Misal kita menggunakan SKWord. Nah, akan terlihat bentuk pemetaan seperti berikut: humanitarian, dan lain-lain yang sesuai kita inginkan. Bahkan kita bisa berbentuk dalam bentuk heatmap. Nah, dalam bentuk poin dan juga heatmap. Kemudian kita dapat memisahkan nih bagaimana kita ingin tahu berapa jenis kelaminnya, apa jenis penyakitnya. Kita dapat menggunakan list agregat berdasarkan respon. Nah, misalkan kita ingin tahu minggu keberapa ini penyakit-penyakit yang muncul. Nah, kita lihat ada 8 kasus di minggu ke-44 dan 19 kasus di minggu 45. Apa saja penyakitnya? Kita dapat lihat 14 penyakit mengalami diare akut dan 13 penyakit mengalami demam tifoid di bulan November. Dan kelompok usianya siapa saja yang terkena itu sangat banyak sekali, bisa dapat dilihat dari kurang dari 1 tahun hingga rentang 20 sampai 44 tahun.
Oh, ada juga 45 sampai 54. Nah, ada kelebihannya lagi. Bisa kita tambahkan menggunakan layer. Bisa kita pakai layer batas RW atau kelurahan dari Untung Manggis itu sendiri. Bisa kita menggunakan batas RW. Oh, itu dulu terus namanya. Kelurahan Guntung Manggis. Oh. Nah, data akan terlihat seperti ini. Untuk data dalam bentuk pemetaannya, sehingga dapat mengetahui bagaimana yang penyakit yang berada di dalam wilayah Puskesmas Guntung Manggis, yaitu Kelurahan Guntung Manggis, dan ada beberapa penyakit yang berada di luar dari Puskesmas Guntung Manggis. Kemudian kita masuk ke bagian download. Nah, ada download ini terdiri dari berbagai jenis tipe ekspor. Kita menggunakan FLS, CSV, GeoJSON, KML, XLS, dan zip. Nah, zip ini misalkan kita FLS sama CSV ini untuk data berbentuk tabulasi. Itu sangat bagus untuk diekspor ke aplikasi lain, misalkan Kotlin GIS, Google Earth, atau Google Map. Untuk GeoJSON dan juga KML ini dapat menggunakan pemetaan secara langsung. Jadi apabila kita ekspor itu akan langsung berbentuk titik-titik. Namun kelemahannya adalah tidak dapat berbentuk tabel yang berisi dari informasi dari pasien itu sendiri. Kalau zip ini untuk apabila ada tambahan misalkan foto atau video dari penyuntikan tersebut. Kemudian kita misalkan pilih XLS. Dan juga kelebihannya kita bisa memilih question atau pertanyaan yang kita ekspor. Jadi dapat kita buang yang kita perlukan, misalkan submission table, validation status, atau lain-lain. Ekspor. Tunggu dia berproses terlebih dahulu, kemudian kita download. Nah, akan di-download seperti berikut. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah dapat memahami dari penggunaan GoBotolBook dari pembuatan hingga ekspor data ke aplikasi yang lainnya? Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi email dari saya untuk kejelasan lebih lanjut. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.